Sudah nampak ya untuk materi? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Ya. Ini paling nggak sampai full kok, cuman dikit aja kita latihan, terus nanti ini saya upload, Anda bisa, kan ini ada 4 sheet kayaknya. Ini ada kisi-kisinya, juga nanti bisa gunakan untuk latihan. Ini saya berikan contoh jasa dan dagang. Nanti ya. Sebentar sambil nunggu ini jumlah presensinya 50-an. 7.25 kita mulai ya. Oke, kita mulai saja ya, sudah 7.25. Baiklah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk khusus hari ini saya akan menjelaskan tentang beberapa penyelesaian tentang perusahaan dagang maupun perusahaan jasa. Saya mulai dulu dengan perusahaan jasa. Jadi nanti kalau ada soal macamnya seperti ini, Anda bisa mengerjakan dengan baik ya. Kemarin hasil UTS-nya juga baik-baik semua. Nah, ini nanti ada 2 jenis di soal itu, ada 2 jenis perusahaan dagang dan jasa. Sehingga Anda bisa memilih pada saat UAS nanti mau mengerjakan perusahaan jasa atau mau mengerjakan perusahaan dagang. Begitu nanti tergantung ini koordinator mata kuliahnya, soalnya Pak Fahrul. Jadi nanti Pak Fahrul kurang tahu nih, ada beberapa contoh yang sudah saya berikan, semoga hampir mirip-mirip ya, sehingga nanti Anda bisa mengerjakan, kayaknya memilih nanti, ada yang bisa mengerjakan jasa, ada yang bisa mengerjakan perusahaan dagang. Nah, tinggal Anda di mana. Terus kemudian ada soal juga nanti, soalnya adalah soal teori. Nah, dari soal teori itu paling tidak mungkin 5 ya, 5, 20 poinnya 20, kemudian yang perusahaan praktiknya adalah perusahaan dagang maupun perusahaan jasa ya. Nanti bisa milih jasa atau dagangnya, begitu kemungkinan itu ya. Baik, ini saya contohkan untuk perusahaan yang jasa ya, jasa dulu.
Nanti kalau ada soal misalkan CV Satya Wacana Tour and Travel, neracanya per Desember 2018 ada seperti ini kas, kemudian ada piutang, perlengkapan, tanah, dan lain-lain. Ini adalah neraca saldo ya, neraca saldo pada akhir tahun. Bentuknya seperti ini, debit kreditnya ya. Nah, dari neraca saldo ini ya ada ini semuanya tercantum seluruh saldo pada buku besar sudah dicantumkan termasuk saldo yang ada di neraca sampai dengan modal maupun saldo yang ada di laporan laba rugi ya, ada pendapatan dan beban-beban semuanya. Nah, posisi debit dan kreditnya adalah sama. Kemudian di akhir Desember itu ada informasi misalkan perlengkapan yang masih tersisa 700. Kemudian penyusutan gedung adalah 500.000. Nah, belum dihitung ini. Kemudian penyusutan kendaraan 1.548.000. Nah, Anda diminta untuk menyusun atau menyelesaikan jurnal penyesuaian, kemudian membuat neraca lajur dan membuat laporan keuangan dari transaksi tersebut di atas. Ya. Nah, bagaimana langkah awalnya? Langkah awal tentunya Anda harus membuat jurnal penyesuaian dulu. Nah, jurnal penyesuaian ini ada 3 nih jurnalnya yang informasi di akhir tahun ya. Ada informasi yang belum dicatat ternyata. Nah, perlengkapan yang tersisa, Anda lihat dulu perlengkapan di neraca berapa ya. Perlengkapan di neraca ini ada perlengkapan di neraca. Anda lihat dulu, ini ada perlengkapan di neraca 1.500.000 ya. 1.500.000. Kemudian informasi yang di sini perlengkapan yang masih tersisa 700. Nah, masih tersisa 700 berarti yang dipakai adalah 800. Maka yang Anda jurnal di sini adalah yang terpakai. Kalau terpakai berarti sudah menjadi beban. Nah, kalau menjadi beban di sini beban perlengkapan. Ya, tentunya menjadi beban perlengkapan. Kemudian kreditnya apa? Mengurangi perlengkapan yang ada, ya, mengurangi perlengkapan 800. Ini jurnalnya, ya. Jurnal yang pertama tadi. Kemudian jurnal yang kedua. Jurnal kedua tadi apa? Penyusutan gedung belum dihitung 500. Berarti ada beban penyusutan ya. Beban penyusutan gedung 500, kreditnya jelas akumulasi penyusutan gedung ya. Ini tidak ada lain, mesti beban penyusutan dengan akumulasi penyusutan gedung. Tinggal jumlahnya berapa sih yang disusutkan. Nah, itu. Nanti kalau menggunakan garis lurus, nah Anda rumuskan garis lurus ya. Harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Itulah untuk penyusutannya. Nah, sama penyusutan kendaraan tadi. Penyusutan kendaraan ya beban penyusutan kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan. Jumlahnya yang disusutkan berapa. Nah, setelah jurnal ini dibuat, jurnal penyesuaian ini dibuat, langkah berikutnya Anda membuat daftar neraca lajur. Nah, ini tadi dengan bantuan neraca lajur. Nah, neraca lajur masih ingat, tentunya di sini ada nomor rekening, nama-nama rekening seluruhnya, daftar saldo. Nah, langkah awal daftar saldo ini adalah daftar saldo yang ada di daftar saldo awal tadi ya. Ini tinggal masukin semuanya aja di sini. Nih, di sini tadi. Nah, ini semua daftar saldo ini Anda masukkan teplek di sini. Nah, debit ya debit, letakkan debit, kredit letakkan kredit ya. Ini sudah dengan jumlah yang sama. Ini sudah ada poinnya nanti di neraca saldo ya. Poin untuk praktek kan seperti ini nanti 80, nilainya 80 kalau prakteknya nanti. Ini betul semua 80 ya. Nah, di sini ada ya sudah dicantumkan. Kemudian langkah berikutnya lagi ada menyusun penyesuaian di sini. Ya, penyesuaian. Nah, penyesuaian yang disusun di sini adalah penyesuaian dari jurnal ini. Ya, ini jurnalnya apa tadi yang pertama?
adalah beban perlengkapan, kreditnya perlengkapan. Anda lihat beban perlengkapan debit 800. Berarti beban perlengkapan, di sini ada beban ini, beban perlengkapan, saya kasih merah, ya, beban perlengkapan 800 di debit. Nah, 800 debit ya letaknya. Ini debit. Kemudian kreditnya apa? Perlengkapan di kredit. Ya. Kemudian tadi yang kedua adalah beban penyusutan 500, akumulasi penyusutan. Nah, beban penyusutan. Beban penyusutan debit. Nah, ini ada beban penyusutan gedung. Debit, kreditnya akumulasi penyusutan gedung. Ya, ada lawannya sehingga nanti seimbang kanan kiri. Kemudian tadi beban penyusutan kendaraan 1548, kreditnya akumulasi penyusutan kendaraan. Kreditnya. Ini sehingga debit dan kredit sama. Nah, setelah menyelesaikan penyusutan, Anda geser ke neraca saldo sesudah penyesuaian, ya. Sesudah penyesuaian di sini. Saya kunci dulu di sini ya. Ini sebentar. View tulis panasnya sebentar. Nah, ini saya kunci dulu. Nah, di sini ini ya 18 nih, sesudah penyesuaian berarti neraca saldo sesudah penyesuaian ya. Di sini ada di debit, kemudian penyesuaiannya tidak ada berarti langsung masukkan ke debit sini. Ya. Ini juga langsung posisikan ini debit, di penyesuaian tidak ada berarti neraca saldo sesudah penyesuaian debit. Di sini 1.500.000 debit, kemudian kreditnya 800, berarti antara debit dan kredit itu besar mana? Besar debit. Letakkan dulu di debit, kemudian Anda kurangkan. Kalau tak, nah 1.500.000 dikurangi 800 berarti tinggal 700. Ya. Kemudian tanah tidak ada, langsung geserkan. Yang tidak ada langsung geserkan. Nah, kemudian akumulasi penyusutan di neraca saldo tidak ada, tapi penyesuaiannya ada, berarti langsung geser ke penyesuaian di kredit posisinya, ya kredit. Nah ini sama kendaraan tidak ada langsung ke sini, terus seperti itu sampai ke bawah, turun terus mana yang ada. Nah baru Anda jumlahkan, tentunya jumlahnya akan sama nanti. Nah di sini akan sama sesudah penyesuaian. Ya. Nah kunci kalau Anda sesudah penyesuaian ini sudah betul, sudah sama posisinya, Anda baru masuk ke laba rugi. Nah, kolom laba rugi. Ya. Saya kecilin sebentar. Nah, kolom laba rugi. Di kolom laba rugi ini tentunya Anda memperhatikannya itu dari neraca saldo sesudah penyesuaian. Nah, di sini. Neraca saldo sesudah penyesuaian, ya. Ini yang diperhatikan, jangan memperhatikan di depan tapi neraca saldo sudah penyesuaian. Mana yang harus Anda pindahkan ke laporan laba rugi itu adalah pendapatan, ya, pendapatan saja dan beban-beban. Nah, pendapatan itu letaknya di neraca saldo sesudah penyesuaian itu di kredit, ya. Di sini juga laba rugi Anda letakkan ke kredit. Nah, ini sini digeserkan aja. Nah, ini ya. Kemudian bebannya itu letaknya di debit ya tinggal pindahkan aja di debit. Pindahkan seret sudah Anda jumlahkan. Jumlahnya antara debit dan kredit besar mana? Ternyata besar yang kredit. Berarti laba ini. Berarti antara pendapatan dan beban banyak pendapatan ini ada laba. Labanya 25.277. Ini seimbang nanti. Nah, selisihnya sama atau laba. Nah, kemudian Anda geser ke neraca akhir. Ya, di neraca akhir ini ya. Ini tentunya nanti jumlahnya selain yang pendapatan dan beban, Anda geserkan ke neraca akhir. Contohnya tadi misalkan kas ya, kasnya tadi. Kasnya di sini kan letaknya di debit, di neraca saldo sudah penyesuaian. Langsung geser semuanya ke sini. Ya.
geserkan ke sini, yang posisi kredit geserkan ke kredit, kecuali tadi pendapatan dan beban atau biaya. Ini tidak ada di sini. Nah, nanti tentunya selisihnya akan sama yang di sini tadi. Nah, ini selisihnya tentunya ada karena laba letakkan di kredit sini sehingga jumlahnya sama. Nah, begitu. Ini selesai sudah, berarti poin yang ada di neraca saldo Anda sudah betul, ya. Sudah betul untuk menjawabnya. Sehingga baru melanjutkan membuat sebuah laporan keuangan. Nah, pada laporan keuangan tentu Anda membuat laporan apa dulu? Laporan laba rugi dulu, ya. Laporan laba rugi. Laba rugi tinggal ngambil pada kolom laba rugi di sini. Kolom laba ruginya ini diambil, berarti ambil dari mana ya? Dari pendapatan. Pendapatan dikurangi dengan beban, ya. Nah, ini sini pendapatannya apa? Pendapatannya kan ada dua di sini ya. Pendapatannya ada dua, pendapatan dari jasa dan dari pendapatan tiket. Nah, ini pendapatan jasa dan pendapatan tiket. Nah, ini totalnya sekian, kemudian dikurangi beban operasional, beban semuanya Anda pindahkan itu tadi, totalnya sekian, berarti labanya, labanya ini kan sama atau dengan yang ada di sini. Nah, ini 25277 ya, karena ngambil dari kolom itu 25277. Nah, setelah membuat laporan laba rugi ini geser membuat laporan perubahan modal. Nah, di laporan perubahan modal tentunya modal awal. Modal awal dari mana? Ya dilihat di atas tadi di neraca. Modal awal. Anda kalau modal di sini 182.500 ya. Turun modalnya adalah 182.500 ya. Karena ada laba, labanya cantumkan laba yang ada di sini tadi. Cantumkan ke sini laba, berarti modal akhir ya. Modal akhir. Ketemu kalau ada prive nanti di sini prive akan mengurangi ya, sehingga modal akhirnya akan dikurangi lagi dengan prive-nya. Nah, tidak ada prive di atas sehingga tidak ada pengurangan prive. Setelah itu baru membuat neraca akhir. Nah, neraca akhir ini modal akhir ini yang dicantumkan nanti di neraca. Nah, ini diambil dari neraca akhir ini, kolom debitnya kas, piutang, dan lain-lain ini ada akumulasi mengurangi ya, karena letaknya di sini adalah di debit, di sini di kredit ya, ini akumulasi di kredit, ini diletakkan di sini akan mengurangi, ada kasih tanda kurang ya. Min ya. Sehingga jumlahnya Anda sum saja 318867. Terus kemudian kreditnya ya ambil dari kolom sini yang ada di kredit ini, neraca akhir ini yang ada kredit di kredit, utang ya, ada utang, ada modal. Nah, nanti modalnya ini adalah modal yang sudah ada perubahannya. Ya, kita lihat utang ya, terus ini utang-utang semua, modalnya. Nah, ini modalnya adalah modal akhir yang tadi sudah dibuat di sini. Nah, ini geserkan ke sini modalnya. Tentunya nanti akan sama posisi debit dan kreditnya 318.867, 318.867. Begitu, paham? Halo? Paham ya untuk jasa ya? Insya Allah paham. Ini selesai. Jadi buat laporannya sudah seperti itu aja untuk laporan keuangan pada perusahaan jasa. Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan ke dagang. Halo? Oke, halo? Ada kesulitan? Insya Allah mboten, Bu. Betul, alhamdulillah. Nah, berikutnya kalau nanti ada yang memilih perusahaan dagang, kemungkinan juga nanti yang ganjil dikerjakan oleh yang NIM NPM-nya ganjil mengerjakan jasa,
yang NPM-nya genap mengerjakan dagang. Nah, itu seperti itu juga bisa tergantung nanti ya soalnya Pak. Pada saat diupload pada tanggal ujiannya tanggal berapa? 19 minggu depan ya. Nah, nanti misalkan diupload seperti itu ya Anda tinggal mengerjakan ya. Tapi usahakan jangan jangan kembar persis hanya ngopi paste, tapi dilakukan pengerjaannya sendiri ya, biar latihannya juga bisa. Nah, perusahaan dagang sama. Di perusahaan dagang contohnya misalkan perusahaan dagang Makadata. Misalkan kok di sini ditentukan kas, piutang, dan lain-lain, ini tidak ditentukan debit kreditnya, maka Anda di sini harus menentukan dulu. Biasanya letaknya ini di debit atau kredit. Kas umumnya saldonya adalah debit kan. Piutang umumnya saldo debit. Persediaan barang dagangan. Nah, ini barang dagangan ya ini ya. Persediaan barang dagangan debit, perlengkapan debit, asuransi dibayar di muka debit, peralatan juga debit. Akumulasi, nah ini akumulasi tadi kan letaknya di kredit ya, umumnya di kredit. Kemudian utang dagang di kredit, modal di kredit letaknya ya, prive di debit, penjualan di kredit. Penjualan kan sama dengan pendapatan. Penjualan di kredit, returnya di debit karena pengembalian ya di kredit. Kemudian potongan penjualan di debit, pembelian di debit, tapi ada retur pembelian itu di kredit karena dikembalikan pembeliannya. Kemudian biaya angkut di debit, potongan pembelian di kredit, biaya gaji di debit. Nah, ini sudah semua ditentukan seperti ini. Nanti ini kan tidak ada jumlahnya. Nah, jangan bingung tetepan, Anda tentukan dulu debit kreditnya tadi ya. Nah, setelah itu informasi apa sih yang ada pada akhir bulan ya, akhir tahun atau akhir semester. Nah, ini di sini ada informasi misalkan persediaan barang dagangan pada tanggal 31 Desember masih ada 145 juta. Ya, ini kuncinya nih. Persediaan barang dagangan setelah lihat di gudang masih 145 juta. Nah, kemudian asuransi dibayar di mukanya belum terpakai. Nah, yang belum terpakai atau belum digunakan sejumlah 4.200.000. Kemudian depresiasi atau penyusutan nah, diperkirakan 25.700.000 dengan metode garis lurus. Ya, masa pakainya untuk 6 tahun. Nah, ini bagaimana model kayak gini? Persediaan perlengkapan masih 2.900.000, gaji belum dibayar 30 juta. Nah, Anda diminta sama membuat jurnal penyesuaian, kemudian neraca lajur, membuat laporan akhir. Nah, kalau modelnya seperti ini, berarti langkahnya Anda membuat jurnal penyesuaian dulu. Ya, kuncinya itu. Jurnal ini yang 1, 2, 3, 4, 5. Anda jurnal dulu. Ini nanti di jurnal dulu. Nah, jurnalnya bagaimana? Satu adalah persediaan barang dagangan 31 Desember 145. Nah, ini berarti persediaan apa ini di sini? Persediaan akhir ya, persediaan akhir. Pada saat Anda tadi melihat neracanya, ternyata persediaan barang dagangannya masih 132.200.000. Nah, berarti pada akhir Desember ini menurut catatan sekian, berarti setelah dicek di gudang muncul kok malah 145, berarti ini dihilangkan dulu, menghilangkan persediaan yang ada di neraca ya, menghilangkan berarti menghapus atau menghilangkan, berarti persediaan yang maksud saya yang 104 ini yang 145 ini dimunculkan ya. Apa? 145 ini dimunculkan ya. Berarti ada persediaan ini yang jurnal akhir ini. Ada persediaan di gudang, berarti persediaan barang ya, persediaan barang
145, kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Ya, kalau perusahaan dagang beda. Di sini ikhtisar laba rugi 145. Nah, yang ada tadi di neraca saldo, ini persediaan di neraca saldo, itu yang 132 itu dihapus, ya, menghapus. Berarti kalau menghapus, ikhtisar laba ruginya dimunculkan di debit, persediaannya dikurangkan. Nah, ini untuk menghapus persediaan yang ada di awal tadi, saldo awal. Ya, berarti ada dua jurnal ini, memunculkan persediaan akhir saat diinformasikan, kemudian menghapus persediaan yang ada di neraca, ya, dihapus dengan ikhtisar laba rugi mengurangi persediaan. Kalau memunculkan persediaan akhir, berarti persediaan barang dagangan ikhtisar laba rugi. Kuncinya di situ. Ya. Kemudian yang jurnal kedua, asuransi dibayar di muka belum terpakai. Kalau belum terpakai, berarti di sini ada beban asuransi, ya. Asuransi hitungannya adalah beban asuransinya. Nah, asuransi dibayar di mukanya 86, ya, 8.600.000. Nah, belum terpakai, ya. Belum terpakai masih 4, berarti 8.600.000. Nah, ini toh. Terus yang belum terpakai tadi, nah, belum terpakai 4.200.000. 4.200.000. Berarti menghitung yang terpakai dikurangi. Nah, berarti yang terpakai 4.400.000. Maka yang Anda jurnal adalah yang terpakai. Ini yang terpakai. Anda jurnal. Berarti di sini jurnalnya adalah beban asuransi, kreditnya adalah asuransi dibayar di muka. Jumlahnya berapa? 4.400.000. Karena yang terpakai yang ada jurnal. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah akumulasi depresiasi tadi, ya. Depresiasi 20 peralatan diperkirakan 5.700.000 dengan metode depresiasi garis lurus. Maka ini untuk 6 tahun, ya. Anda berarti menghitung depresiasinya per tahun. Nah, per tahun berarti berapa? Asetnya, aset untuk peralatan berapa ini? Aset peralatan, nah lihat peralatan, peralatannya 154.200 ya. Kemudian depresiasi peralatan diperkirakan, nah 25.700.000, maka 25.700.000 dibagi untuk 6 tahun ini. Nah, untuk 6 tahun. Bentar. Di sini. Oh, ini depresiasi peralatan 25. Metode depresiasi garis lurus untuk masa pakai 6 tahun. Berarti gini, sebentar, keliru. 20 ini, 20 peralatan kantornya 54 ya. Peralatan kantor ini, peralatan ya. Kemudian itu dipakai 6 tahun, ini dibagi 6. Nah, benar. Berarti per tahunnya, per tahun ini. Nah, ini dihitung dulu. Jadi nanti hitungannya adalah karena tidak ada nilai residunya, ya, berarti jumlah peralatan tersebut dibagi umur ekonomis. Berarti benar 25.700.000 ini per tahunnya. Nah, ini untuk selama berapa? Karena ini 6 tahun tadi, 6 tahun ini dibagi 6 ya. 6 tahun 25.700.000 per tahunnya. Sehingga ini per tahun adalah 25.700.000. Maka di sini adalah jurnalnya adalah beban depresiasi atau biaya penyusutan, ya. Ini sama dengan biaya penyusutan, biaya depresiasi atau biaya penyusutan, ya, sama, ya. Itu
25.700.000, kreditnya adalah akumulasi depresiasi ya. Sebesar 25.700.000 ya. Itu. Paham ya? Kemudian yang keempat, persediaan perlengkapan masih ada 2.900.000. Sekarang kita lihat dulu perlengkapan. Ini masih ada. Berarti perlengkapan yang ada di sini di neraca berapa? Perlengkapannya 83. Ini perlengkapannya 8.300.000 ya. Masih tersisa berapa tadi diumumkan, tersisa sekitar 2.900.000 nih, nomor 4 masih tersisa 2.900.000. Berarti di yang terpakai ini dikurangkan. Nah, yang terpakai 5.475 ya. Ini yang di jurnal adalah yang terpakai ya. Sehingga jurnalnya adalah beban perlengkapan, kreditnya adalah perlengkapan. Di jurnal rupiahnya adalah yang terpakai. Terpakai tadi 5475 ya. Beban perlengkapan, pemakaian perlengkapan, kreditnya adalah perlengkapan ya. Kemudian terakhir biaya gaji yang masih belum dicatat atau belum dibayarkan 30 juta. Berarti di sini ada beban gaji, kreditnya utang gaji. Anda jumlahkan sama, disam sama. Baru setelah itu Anda masuk ke neraca lajur. Sama neraca lajur tadi dari daftar yang ada di ini. Di neraca saldo ini tadi masukkan semua. Ini debit ya, letakkan debit, yang kredit letakkan kredit ya. Ini enggak ada namanya. Anda letakkan dulu ya, di sini. Debit kas, debit, piutang, debit, persediaan tadi 132 ya. Kemudian perlengkapan terus yang sudah debit kredit tadi Anda cantumkan semuanya, sama tidak di bawah sendiri, oh ternyata sama ya. Kalau jumlahnya sama berarti Anda meletakkannya sudah betul. Tapi kalau belum, koreksi lagi. Barangkali oh ya biaya gaji seharusnya letaknya di debit, Anda letakkan di kredit. Atau potongan pembelian seharusnya Anda letakkan di kredit tapi Anda letakkan di sini. Nah, itu kebalik-balik, maka di sini nanti tidak akan seimbang. Nah, ya, ini sudah seimbang. Nah, setelah Anda mindahkan dari ini, dari daftar ini yang neraca saldo awal ini ke daftar neraca saldo yang ada di neraca lajur. Nah, ini sudah sama. Langkah berikutnya Anda mencantumkan penyesuaian ini, ya. Ini saya kunci dulu. Oke. Nah, setelah Anda mencantumkan ini, Anda langkah berikutnya lagi adalah mencantumkan daftar saldo yang ada di sini. Oh, ini sebentar. Tak bukain dulu, nanti enggak bisa naik turun. Nah, setelah ini ya, ini kemudian Anda mencantumkan daftar yang sudah kita jurnal ini, jurnal penyesuaian tadi ya. Ini. Nah, langkahnya tadi jurnal yang pertama itu adalah persediaan barang dagangan di debit 145. Berarti persediaan barang dagangan di debit 145. Ya. Kemudian di sini ikhtisar laba ruginya 145 kredit. Anda kalau di sini belum ada, tambahkan di sini ikhtisar laba ruginya kredit 145. Kemudian yang kedua adalah ikhtisar laba ruginya di debit 132, ikhtisar laba rugi di kredit 132 ya. Nih. Kemudian setelah itu Anda lihat di persediaan 132. Persediaan barang dagangan 132, maka cantumkan 132. Nah, itu ya. Terus berikutnya
Biaya asuransi 4.400.000. Biaya asuransi bawah. Nah ini biaya asuransi 4.400.000 debit kan. Kreditnya adalah asuransi dibayar di muka. Kredit. Terus berikutnya lagi biaya depresiasi, ya, kemudian akumulasi depresiasi. Biaya depresiasi, ini peralatan, akumulasi depresiasi, ini kredit. Berikutnya, pakaian perlengkapan. Biaya perlengkapan 5475, di sini biaya perlengkapan ada. Nah, biaya perlengkapan debit, kemudian kreditnya adalah perlengkapan, mengurangi perlengkapan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah biaya gaji 30, ya. Biaya gaji, kemudian utang gaji. Berarti di sini ada biaya gaji 30, kredit utang gaji. Setelah itu jumlahkan semuanya sama. Ya. Langkah berikutnya lagi Anda geser ke neraca saldo sesudah penyesuaian. Nah, saya kunci dulu. Nih. Kalau di sini tidak ada, langsung geserkan. Ya. Nah, di sini perhatikan. Di sini ada debit 132. Kemudian ada kredit 132. Berarti kan 0, ya. Kemudian ada debit, ya, 145. Ya, berarti di sini tinggal debit aja nih 145. Gitu. Terus ini ada debit 8375, di sini kredit kurangkan aja. Letaknya di mana? Lebih banyak yang debit, ya berarti Anda letakkan di debit. Oke. Itu seterusnya kayak tadi, banyak yang mana, terus Anda sudah cantumkan semuanya. Nah, kecuali istisar laba rugi, ini dua-duanya ada, berarti cantumkan kedua-duanya. Debitnya cantumkan, kreditnya cantumkan. Ya, cantumkan semuanya di sini. Kemudian Anda jumlahkan. Oh, ternyata sama. Betul, berarti neraca sesuai penyesuaian, Anda jurnal sama. Nah, berikutnya lagi Anda geser ke laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi, mana yang masuk laporan laba rugi adalah penjualan dan retur penjualan, potongan pembelian, nah, biaya angkut, dan lain-lain, semua beban-beban dan termasuk istilah laba rugi itu, Anda masukkan semuanya. Nah, baru Anda jumlahkan. Nah, setelah dijumlahkan, ternyata banyak yang kredit, ya, kredit ini. Berarti di sini ada laba. Oke, ada laba ini. Laba ya. Karena banyak yang kredit. Ada laba 183.450. Terus sisanya sama model tadi digeserkan ke sini kecuali penjualan, retur penjualan, pembelian dan beban-beban. Nah, geserkan ke sini semuanya, baru Anda jumlahkan. Ternyata harus sama ini jumlah di sini ya. Kalau masih selisih berarti ya mungkin ada kekeliruan di atas. Nah, ini sudah sama 183.450. Nah, berarti Anda dalam mengerjakan neraca lajur ini sudah betul. Nah, langkah berikutnya lagi baru membuat laporan keuangannya. Laporan keuangan apa? Ya berupa laporan laba rugi, ya. Laba rugi, ingat ini perusahaan dagang. Berarti pada saat membuat laporan perusahaan dagang, penjualan dulu, baru adakah retur penjualan, adakah potongan penjualan. Nah, potongan dan retur Anda tambahkan, ada penjualan, dikurangi potongan dan retur itu menghasilkan penjualan bersih. Ya. Setelah mengurangi ini menjadi penjualan bersih, Anda hitung HPP-nya. HPP-nya dimulai dari persediaan awal. Nah,
Persediaan awal, Anda ingat tadi persediaan awalnya adalah persediaan yang ada di neraca awal, ya. Persediaan awalnya ini tadi yang di sini neraca saldo awal ini 132, maka di sini Anda cantumkan di laporan laba rugi persediaan awalnya adalah 132. Kemudian ada pembelian ditambah biaya angkut, pembelian bersih, dikurangi potongan pembelian maupun retur menjadi harga pokok pembelian. Nah, nanti pembelian bersih ditambah harga pokok pembelian ini menjadi dikurangi ya, ini dikurangi menjadi harga pokok pembelian. Kemudian barang yang tersedia untuk dijual antara harga pokok pembelian ditambah dengan persediaan awal menjadi barang siap untuk dijual, ya, barang yang tersedia untuk dijual. Kemudian dikurangi persediaan akhir informasi yang ada di akhir tadi ternyata masih ada 145. Nah ini dari jurnal tadi ya, 145 berarti persediaan akhir itu 145 ya. Cantumkan di sini menjadi harga pokok penjualan. Barang tersedia dijual dikurangi persediaan akhir menjadi harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan di ini ada penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan menjadi laba kotor, ya. Laba kotor nanti dikurangi biaya operasionalnya apa saja, ada biaya gaji, asuransi, depresiasi. Nah, ini total operasionalnya adalah 147 sehingga menghasilkan laba bersih. Laba bersih inilah nanti akan dicantumkan pada perubahan ekuitas atau modal, ya. Ada modal awal, kemudian ada laba bersih, kemudian ada prive, ya. Laba bersih prive, ya ini dikurangkan, nah mengurangkan sehingga modal awal dikurangi dengan kenaikan modalnya menghasilkan modal akhir. Nah, modal akhir inilah nanti yang akan dicantumkan pada laporan neraca akhir. Nah, neraca akhir lihat kasnya tadi diambil dari neraca akhir, kasnya. Nah, itu total berapa, kemudian aset tetapnya ya, dikurangi akumulasinya. Kemudian di sini modal akhir ini yang cantumkan ini adalah dari laporan perubahan modal ini. Begitu. Sehingga nanti aktiva adalah sama dengan kewajiban ditambah modalnya sudah sama. Itu kuncinya untuk perusahaan dagang. Ya. Ini bedanya nanti pada laporan perubahan, laporan laba ruginya. Ya. Oke itu. Nanti kisi-kisinya, ini kisi-kisinya juga ada perusahaan jasa, silahkan dibuat latihan, sama sih, hampir sama nih persiapannya ya. Kemudian perusahaan dagang, ini ya, hampir sama. Nanti persediaan ini menghilangkan persediaan yang ada di neraca dulu, memunculkan persediaan yang terinformasikan pada akhir bulan. Ya. Gitu, ini penyesuaiannya. Kisi-kisinya ini jawabannya sudah ada juga. Ya, nanti ada kisi-kisi lain tak cantumkan. Ini kisi-kisinya sudah ada jawabannya di sini. Diminta, nah ini jawabannya. Nah, itu ya. Ini semuanya sudah kisi-kisi pun sudah dikerjakan ini karena tahun lalu ya, buat latihan. Nah, nanti untuk yang saat ini nanti akan saya cantumkan kisi-kisinya juga. Ya, begitu. Ini kisi-kisi tahun lalu ini saya berikan juga ya. Perusahaan ya. Begitu. Ada pertanyaan? Sudah ada 2 contoh ya. Dua contoh perusahaan dagang, 2 contoh perusahaan jasa. Ya, begitu. Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Masih paham? Kalau di majalah nanti tanya boleh.
Ya, Mas, gimana? Kalau nanti ada pertanyaan boleh tanya di grup, boleh nggak, Bu? Tanya, silakan kalau mau bertanya. Bukan kan, kalau sementara ini belum ada pertanyaan dari saya, tapi kalau besok sambil misalnya nyoba-nyoba latihannya ada pertanyaan, saya tanya di grup nih, Bu. Oh, boleh. Boleh. Mau japri boleh, mau tanya di grup silakan. Ya. Ya. Nanti coba ini saya share screen lagi untuk nanti tak upload semua ini. Tak share screen dulu untuk yang berikutnya lagi. Kisi-kisi tadi word-nya sudah belum ya? Oh, kok malah belum ada. Oh, belum ada ya. Sudah nanti ini padahal sudah tak cantumkan. Enggak kelihatan ya, tegur ya. Ya sudah nanti saya saya berikan nanti pada saat di mana di Word ya. Ini ada kisi-kisinya yang sudah dibuat oleh grup tim dosen. Nanti saya masukkan ke Waskita. Oke, seperti itu. Cukup jelaskan dan contoh-contohnya ya. Nanti seandainya ada kesulitan, silakan Anda bisa cari atau mungkin kita bahas di grup bersama walaupun perkuliahan ini sudah berakhir. Latihan-latihan soal juga sudah saya berikan. Semoga nanti Anda lancar dalam hal menjawab seluruh pertanyaan pada saat UAS ya. Tapi saya mohon untuk tidak jawabannya jangan copy paste lah. Mungkin misalkan dibedain apa modelnya, soalnya kan kita nanti ada di Excel semuanya jawabannya. Kalau warnanya juga sama dan lain sama lah, nanti ya juga ada pengurangan untuk sedikit lah nilainya tidak full gitu ya, sehingga mohon untuk tidak copy paste lah misalkan mau mengerjakan soal-soal ini. Oke, seperti itu yang bisa saya jelaskan. Semoga pada pembelajaran akuntansi ini dari proses awal bukti transaksi, kemudian sampai Anda membuat sebuah laporan keuangan, Anda sudah bisa memahami itu perusahaan jasa maupun perusahaan dagang ya. Sehingga besok di akuntansi lanjut, kalau Anda nanti membuatkan sebuah program, kan kita besok ke fintech-nya ya, pembelajaran fintech-nya, Anda bisa membantu untuk programnya lancar pada saat Anda membuatkan. Walaupun cuma sederhana, saya hanya menggunakan Excel, Anda bisa untuk memahami. Ya. Oke, saya kira cukupkan di sini ya, atau masih ada yang ingin ditanyakan? Halo? Tidak ada, oke. Kalau sudah cukup, saya akhiri, nanti sebentar lagi saya upload untuk di Waskita, silakan Anda download dan pelajari, semoga pada UAS hari ini sukses. Terima kasih, akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.